Halo warga pecinta KDM, Yong Sefra diduga balik lagi sama mantannya guys. Lagi rame di media sosial di mana Yong Sefra ini diduga balik lagi sama mantannya beberapa tahun yang lalu ya. Garis bawahi ya, beberapa tahun yang lalu bukan sekarang-sekarang ini ya. Jadi Yong Sefra ini pernah diisukan pengen balik lagi ke suaminya yang kedua. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Yong Sefra ini diisukan pengen balik ke mantan keduanya, mantan suaminya kedua? Apa alasannya? Ketika Yong Sefra ini balik ke mantan suaminya yang kedua, bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Apakah Kang Deddy Mulyadi itu akan gigit jari gitu? Apakah patah hati gitu? Apakah ini memberikan hal palsu gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi beberapa bulan yang lalu, Yong Sefra ini bikin klarifikasi di media sosial. Dia mengatakan, tepatnya di Instagram pribadinya bernama Yong Sefra. Dia mengatakan, "Saya sudah resmi cerai dengan suami saya yang kedua dan tidak ada lagi alasan untuk balik lagi." Jadi Yong Sefra ini pernah diusulkan, balik lagi dengan suaminya yang kedua, tapi ya dia menampis itu. Dia mengatakan, "Saya tidak ada rencana balik lagi," gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia cerai dengan, eee, suaminya yang kedua? Apa alasannya? Jadi Yong Sefra ini pernah keguguran. Waktu apa? Waktu dia capek kampanye gitu ya, ke sana kemari. Dia tuh kan orang yang lapangan ya, terus ya belusukan-belusukan gitu. Sehingga kecapean, capek ngurus suami, capek ngurus badan, ngurus anak, ya ngurus kandungan dan sebagainya sehingga dia keguguran. Nah, karena dia keguguran, dugaannya suaminya, eee, kecewa gitu ya, karena apa? Karena keguguran. Apakah Yong Sefra ini mandul? Enggak. Jadi kalau Yong Sefra ini menikah dengan Kang Deddy itu menurut saya pribadi itu sangat cocok karena dia tidak ada tanggungan dan berlinang harta. Yong Sefra ini ternyata orang berada guys, bukan orang miskin, bukan orang kismin, tapi orang berada. Kalau dia jadi dengan Kang Deddy Mulyadi itu dia pasti apa, pasti akan sangat 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 berbakti pada Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena dia tidak punya tanggungan anak gitu ya, kemudian dia, orang yang berada gitu, kalau mau memberi gitu, bersedekah ke orang itu ya nggak ada batasan gitu ya, nggak ada istilah, "Oh nanti ATM-nya nggak dikasih ke saya nggak megang ATM-nya, saya nggak tahu berapa keuangannya," nggak seperti itu ya. Jadi orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu, tidak memikirkan yang namanya, "Oh berapa duitnya di ATM, oh dia tidak pernah kasih tahu saya kalau dia beli apa-apa," nggak. Itu bukan alasan guys ya, itu bukan alasan yang dewasa, itu alasan yang kekanak-kanakan. Ya, karena pejabat itu harusnya sudah selesai dengan dirinya sendiri, bukan, mengharapkan orang lain lagi gitu ya. Jadi kalau ada seorang pejabat itu belum selesai dengan dirinya sendiri, maka akan terjadi yang namanya korupsi. Jadi kenapa sering terjadi korupsi di Indonesia, terutama di Jawa Barat? Kalau saya perhatikan tuh ya banyak tuh kepala daerah di Jawa Barat itu yang korupsi seperti dugaannya ya, dugaannya Ridwan Kamil ya, kemudian ya mantan gubernur tuh ya, Bupati Bekasi ya, kepala desa, ada banyak tuh ya kasus-kasus korupsi di Jawa Barat. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena, mereka itu belum selesai dengan yang namanya masalah pribadi mereka gitu, belum selesai. Mereka masih butuh yang namanya uang. Jadi pejabat itu harus bisa membatasi dirinya gitu ya. Kalau dia masih pengen bermewah-mewah gitu ya, kalau dia pengen, merampok duit rakyat ya, masih mata duitan, jangan jadi pejabat. Jadi pejabat itu harus berhati seperti malaikat ya, seperti Kang Deddy Mulyadi, harus memberi ya, harus sama seperti Yong Sefra. Jadi Yong Sefra ini ya, Yong Sefra Otman ini juga sangat suka berbagi. Kang Deddy Mulyadi dengan Yong Sefra itu ternyata 11-12 guys. Mereka sangat suka pergi ke lapangan, turun ke lapangan ya, belusukan-belusukan dan menurut saya ini sangat-sangat satu frekuensi ya, 11-12 lah. Kalau Yong Sefra ini jadi istri daripada KDM itu, maka ini menurut saya itu duel maut ya. Yong Sefra ini sangat-sangat luar biasa gitu ya, akan mendukung kebijakan-kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi ya. Itu kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kalau Yong Sefra ini menikah dengan Kang Deddy Mulyadi, apakah akan terjadi seperti sebelum-sebelumnya?
Jadi saya tidak berpihak pada Yong Sevra di sini ya. Saya tidak berpihak pada KDM ya. Saya benar-benar netral ya. Karena gini guys, karakter itu susah diubah guys. Butuh waktu puluhan tahun karakter itu bisa diubah. Jadi kita harus wanti-wanti juga gitu, harus was-was juga gitu. Kalau misalnya nih ya, Yong Sevra itu menikah dengan Kang Deddy Mulyadi, tiba-tiba cerai gitu ya. Karena kalau saya perhatikan tuh ya, Yong Sevra itu menikah nggak lebih dari 3 tahun gitu. Ya, suami pertama, suami kedua itu hanya berjarak 3 tahun. Sehingga apa? Sehingga ini sangat riskan sekali untuk apa? Untuk bercerai gitu. Kalaupun misalnya menikah dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau misalnya nih ya menikah dengan Kang Deddy Mulyadi, lalu Yong Sevra ini menuntut cerai misalnya ya, karena dia merasa nggak bahagia gitu ya kan, ya karena terlalu sibuk apa segala macam, ini akan merusak elektabilitas daripada KDM. Maka ini akan mengganggu pencalonan KDM tahun 2029 gitu. Jadi kalau saya perhatikan itu Kang Deddy Mulyadi itu elektabilitasnya naik terus ya. Bahkan di Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu mengalahkan Pak Prabowo guys. Belum pernah terjadi sejarah seperti ini guys. Belum pernah terjadi gubernur itu mengalahkan presiden di Jawa Barat. Basis daripada Pak Prabowo itu Jawa Barat guys. Ya, tapi Kang Deddy Mulyadi itu mengalahkan Pak Prabowo di Jawa Barat. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, Pak Prabowo itu sudah mulai ketar-ketir gitu ya. Kalau Pak Prabowo tidak mengajak Kang Deddy Mulyadi itu jadi wakilnya ya, kalau saya perhatikan tuh kalau misalnya nih nggak ngajak Kang Deddy Mulyadi itu jadi wakilnya, kalau nggak merangkul Kang Deddy Mulyadi itu akan jadi monster guys. Ya, Kang Deddy Mulyadi akan mengalahkan eh, Pak Prabowo gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh mereka satu partai, kan bisa aja direkrut oleh partai lain, misalnya seperti Nasdem misalnya. Ya, Nasdem merekrut KDM misalnya, PDI Perjuangan merekrut KDM misalnya. Iya bisa aja kan, kita nggak tahu ya kan. Atau partai-partai lain misalnya ya, seperti partai Hanura misalnya. Karena sekarang kan threshold-nya itu kan nggak ada lagi ya. Threshold presiden itu nggak ada lagi. Jadi bebas ya. Setiap partai bisa mencalonkan presiden ya. PSI juga bisa kok ya merekrut Kang Deddy Mulyadi. Iya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Jadi menurut saya pribadi ini akan berbahaya sekali ya bagi Kang Deddy Mulyadi. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi kalau Pak Prabowo itu tidak bergerak dari sekarang, ini akan sangat berbahaya sekali. Kang Deddy Mulyadi itu ya pendukungnya itu akan makin hari makin banyak ya. Dan elektabilitasnya juga akan naik karena faktor daripada Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera. Itu sangat berpengaruh guys. Sangat berpengaruh. Catat kata-kata saya. Elektabilitas daripada KDM itu sekarang itu 15 sampai 20 ya. Nanti ya kalau misalnya disurvei lagi ya, bulan depan atau 3 bulan lagi pasti akan naik guys. Akan sampai 30 sampai 40%. Ya, kalau sudah 30 sampai 40% maka sudah selesai. Ya. Jadi calon wakil presiden sekarang yang paling kuat itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Gibran enggak. Pak Ganjar di bawah sekali ya. Ya, AHY juga di bawah sekali. Pak Anies juga di bawah sekali. Cuman kalau saya perhatikan tuh Pak Anies itu sudah mulai gitu ya, membangun kekuatan basis di Jawa Barat kalau saya perhatikan. Pak Anies sudah mulai membangun yang namanya gerakan-gerakan, gerakan rakyat, gerakan ini dan sebagainya. Itu kalau saya perhatikan sangat-sangat luar biasa. Perpolitikan ya zaman sekarang ini sangat linear ya, sangat-sangat cair ya. Media sosial itu menentukan, TikTok itu menentukan guys. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, istri seseorang itu sangat mempengaruhi elektabilitas pemimpin. Jadi Pak Prabowo dulu itu kan susah menang itu karena apa? Karena Pak Prabowo itu cerai gitu. Ya walaupun itu masalah pribadi, tetap masyarakat itu harus melihat itu, tetap melihat itu masalah pribadi pemimpin itu sendiri. Karena apa? Karena kita belum dewasa dalam berdemokrasi. Kecuali misalnya di Amerika. Amerika itu kan Donald Trump itu kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai terus gitu. Berapa kali tuh ya Donald Trump kawin cerai. Tapi orang-orang Amerika itu nggak peduli ya kalau Donald Trump itu kawin cerai, kawin cerai. Tapi kalau di Konoha, kalau saya perhatikan itu, suka nggak suka harus ya diperhatikan. Seperti Pak Karno misalnya, Pak Karno itu kan dilengsarkan itu karena apa? Karena banyak istri gitu. Makanya disebut Pak Karno itu dulu ya tukang kawin ya. Nah sering kawin, jadi masyarakat tuh marah gitu. Pak Soeharto dia adalah orang yang setia gitu. Makanya di kepemimpinan Pak Soeharto itu
Pak Soeharto mau larang yang namanya poligami. Nah, menurut saya ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi jadi presiden, bisa aja dia melarang poligami. Pokoknya sangat-sangat luar biasa. Ada banyak hal yang perlu ya diselesaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika jadi presiden ya. Kebijakan-kebijakannya akan pro terhadap rakyat. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya apakah negara kita itu bisa menjadi negara maju kalau hanya mengandalkan pemimpin? Nggak bisa. Nggak bisa banget. Ya, jadi suatu negara itu bisa menjadi negara maju itu kalau bekerja sama gitu ya. Bekerja sama antara pemerintah dengan masyarakatnya. Kalau cuma pejabat nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Susah sekali ya. Suseng. Karena kalau saya perhatikan itu ya nggak ada satupun negara di dunia ini yang bisa menjadi negara maju gitu kalau pemimpinnya bagus tapi masyarakatnya nggak bagus ya harus ini ya bekerja sama gitu ya. Harus ada semacam bekerja sama sehingga bisa menjadi negara maju. Oke, sekian video ini saya pencinta KDM. Sebelum saya tutup video ini saya akan memberikan pantun guys. Jalan-jalan ke lembur Pakuan. Siangnya beli gorengan, jangan ngaku fans KDM kalau belum subrek channel ini. Kalau belum subscribe channel ini. Oke, sekian video ini saya pecinta KDM. Bye bye.